誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah 2 hari penuh, kita hanya fokus membahas dan membicarakan satu buah panel manga yang sangat kontroversial tentang kemunculan sebuah tangan misterius yang membuat heboh dunia baku hantam ini. Sekarang waktunya kita move on dan membahas hal lain dari chapter 245. Sekaligus info terbaru dari manga Tokyo Revengers yang tidak kalah menariknya, yaitu mengenai Hanagaki Takemichi dan ingatan miliknya. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Jika kalian perhatikan baik-baik, sebenarnya selain panel tangan misterius, banyak sekali hal janggal yang terjadi pada chapter 245. Di mana pada chapter tersebut akhirnya sebuah fakta baru tentang Takemichi sudah dikonfirmasi secara langsung oleh Ken Wakui melalui panel ini. Dalam kotak dialog ini nampak Takemichi yang berkata, "I wonder what it was," atau "Aku sendiri ingin tahu, apakah yang sebenarnya membuat diriku seperti ini? Dan sejak kapan aku mulai melabeli diriku sendiri sebagai orang yang lemah?" Nah, dari dialog singkat tersebut, akhirnya sekarang kita semua tahu bahwa ternyata selama ini Hanagaki Takemichi hilang ingatan atau kehilangan sebagian besar ingatannya, khususnya tentang siapa dirinya di masa lalu dan apa yang membuatnya menjadi Takemichi seperti yang ada saat ini. Menarik banget bukan? Sebenarnya ini bukanlah pertama kalinya Ken Wakui menunjukkan kepada kita semua mengenai Takemichi yang kehilangan ingatan masa lalunya. Jika kita baca ulang, ternyata fakta mengenai ini sudah pernah dimunculkan sejak lama sekali. Contohnya yang paling mudah adalah ketika di Arc Valhalla, di mana pada salah satu momennya terlihat Takemichi yang nampak kebingungan jika dalam salah satu masa lalunya Takemichi pernah terlibat secara langsung ke dalam pertempuran melawan geng Valhalla dan pernah melihat secara langsung proses kematian Kazutora yang diajar habis-habisan oleh Sanumanjiro karena telah membunuh sahabat terdekatnya, yaitu Keisuke Baji. Pada saat itu, Takemichi baru mendapatkan sebagian potongan dari ingatan masa lalunya setelah mendengar semua perkataan serta cerita dari Draken. Hal yang sama pun pernah terjadi juga pada Arc Black Dragons, atau tepatnya pada chapter 89, di mana dalam salah satu panelnya nampak Takemichi yang sangat terkejut sekali setelah mendengar semua perkataan dari Tachibana Hina tentang sebuah fakta kalau ternyata Hanagaki Takemichi dan juga Kisaki Teta sudah saling mengenal sejak mereka semua masih sangat kecil. Dalam flashbacknya pun diceritakan dengan sangat jelas jika Takemichi lah orang pertama yang membuat Kisaki Teta terinspirasi untuk mengejar mimpi yang sama dengan Takemichi, yaitu menjadi berandalan nomor 1 di seluruh Jepang. Selain kedua hal tersebut, sebenarnya masih banyak lagi kejadian lainnya yang menunjukkan bahwa Takemichi benar-benar kehilangan sebagian ingatannya dan lupa dengan semua hal yang sudah pernah dia lakukan pada suatu garis waktu tertentu. Namun jika kita bahas di sini bakalan terlalu panjang dan juga terlalu rumit. Intinya, Takemichi tidak pernah tahu mengenai apa yang membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Dan ingatannya selalu kembali setelah ada orang yang menyadarkannya atau ada sebuah kejadian yang mampu menjadi pemicu baginya untuk bisa ingat dan melihat masa depan ataupun masa lalu. Entah ini merupakan efek samping dari semua time leap yang sudah pernah dia lakukan selama ini, atau ada faktor lain lagi yang membuatnya menjadi kehilangan ingatan. Saat ini tidak ada satupun orang yang punya jawaban pasti mengenai semua pertanyaan di atas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai garis waktu atau timeline yang ada pada manga Tokyo Revengers ini. Jika kita perhatikan baik-baik, muncul sebuah kejanggalan mengenai timeline atau garis waktu pada chapter 245, di mana dalam salah satu panel manganya nampak sebuah gambar yang sangat kontroversial, yaitu hilangnya tato pada tubuh Taiju Shiba di dalam ingatan masa lalu Takemichi. Kami pun tidak punya penjelasan yang berupa fakta mengenai hal ini. Namun jika boleh beropini, maka menurut kami, kemungkinan ada beberapa garis waktu yang berbeda yang pernah dilalui oleh Hanagaki Takemichi. Atau simpelnya, ada beberapa versi masa lalu yang pernah dilalui oleh Takemichi tanpa dia sadari. Jika kita kutip salah satu kalimat dari karya fiksi lain yang bertemakan time travel, kira-kira bunyinya seperti ini. Walaupun kita melakukan time travel ke masa lalu dan mencoba merubah masa lalu, kita tidak akan pernah bisa merubah masa depan. Yang sebenarnya terjadi yaitu, kita membuat garis waktu baru dengan masa depan yang baru juga, tanpa merubah masa depan di garis waktu yang lama. Intinya, ketika Takemichi time leap ke masa lalu, maka bukan masa depan yang berubah,
Tapi Takemichi membuat garis waktu baru dan juga masa depan yang baru juga. Simpelnya, masa depan menjadi bercabang. Lalu, apa yang terjadi ketika Takemichi kembali ke masa depan? Berdasarkan kutipan di atas, maka jawabannya adalah Takemichi di masa lalu akan terus menjalani hidupnya seperti biasa. Dan ketika Takemichi masa depan kembali ke masa lalu lagi, maka dia akan muncul di garis waktu yang baru juga. Mungkin itulah sebabnya Takemichi selalu kehilangan ingatannya. Dan Takemichi selalu kembali dibuat menjadi sangat lemah. Tapi karena ini bukan konten teori, maka kami nggak akan bahas ini lebih jauh lagi ya. Jadi, kemungkinan alasan kenapa Taiju di ingatan Takemichi tidak menggunakan tato adalah karena dia adalah Taiju versi lain, atau Taiju yang berada pada garis waktu yang berbeda. Lumayan pusing ya jadinya. Ketika sebuah misteri berhasil diungkap, maka di saat yang bersamaan Ken Wakui pun memberikan kita misteri baru lainnya. Ya, apapun itu, tentu saja untuk jawaban lebih pastinya kita masih harus menunggu sampai informasi tersebut dimunculkan secara langsung di dalam mangannya. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai postingan terbaru dari Ken Wakui Sensei pada akun Twitter pribadi miliknya. Di mana pada postingannya, Ken Wakui lagi-lagi memunculkan sebuah foto dari Taiju Shiba dalam versi dewasa dengan sebuah caption yang berbunyi, "Akhirnya musuh yang terkuat telah tiba." Dan juga reuni pertama kali setelah 1 tahun berlalu. Oji-san rasa kita tidak perlu bahas mengenai ini lagi ya, karena sebelumnya sudah pernah kita bahas dan kita diskusikan bersama, yaitu mengenai petunjuk kemunculan dari Taiju Shiba. Daripada kedatangan Taiju Shiba, kami lebih penasaran dengan kata-kata Taiju pada gambar tersebut, yaitu "The mighty enemy has arrived", atau musuh terkuat telah tiba. Entah siapa yang dimaksud oleh Ken Wakui dalam postingan ini. Namun jika kita lihat dari sudut pandang Sano Manjiro, sepertinya yang dimaksud dalam postingan ini adalah Hanagaki Takemichi, yang merupakan musuh terkuat bagi Sano Manjiro. Karena memang postingan ini sendiri sudah dibuat oleh Ken Wakui dalam waktu 3-4 hari yang lalu, tepat sebelum chapter 245 terbit secara resmi. Nah, itulah 3 poin pembahasan sederhana yang ada pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menjawab rasa penasaran kalian mengenai beberapa keanehan yang muncul di chapter 245. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.